Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Novitasari SEMM selaku dosen pengasuh mata kuliah riset operasi dan teman-teman satu angkatan yang saya banggakan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Dedi Saputra, yang kedua Tri Sukmawati, dan 3 Titian Mareli. Baik, langsung saja akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian. Semua organisasi harus membuat keputusan bagaimana mengalokasikan sumber-sumbernya yang langka untuk mencapai tujuan tertentu atau hasil maksimum atau biaya minimum. Linear programming merupakan teknik matematik untuk mendapatkan alternatif penggunaan terbaik atas sumber-sumber organisasi. Linearitas bersifat proporsionalitas dan aditivitas. Proporsionalitas mengharuskan kontribusi setiap variabel atau sumber daya harus proporsional secara langsung ke fungsi tujuan. Aditivitas mengharuskan bahwa fungsi tujuan adalah jumlah langsung dari kontribusi individual dari variabel-variabel dalam model. Pengembangan model matematis. Pengembangan model matematis dapat dimulai dengan menjawab 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang diusahakan untuk ditentukan oleh model tersebut? Dengan kata lain, apa variabel atau yang tidak diketahui dari masalah tersebut? Selanjutnya, apa batasan yang harus dikenakan atas variabel untuk memenuhi batasan sistem yang di model tersebut? Selanjutnya, apa tujuan atau sasaran yang harus dicapai untuk menentukan pemecahan optimum terbaik dari semua nilai yang layak dari variabel tersebut. Contoh pengembangan model bisa diperhatikan. Ini sebuah pabrik cat menghasilkan cat eksterior dan interior. Untuk memproduksi cat tersebut dibutuhkan bahan mentah A dan B. Ketersediaan bahan A maksimum 6 ton dan B 8 ton per hari. Kebutuhan harian bahan mentah per ton cat interior dan eksterior sebagai berikut. Bisa diperhatikan ini. Selanjutnya berdasarkan survei pasar diketahui permintaan harian cat interior tidak lebih dari 1 ton, lebih tinggi dibandingkan permintaan cat eksterior. Survei tersebut memperlihatkan bahwa permintaan maksimum cat interior terbatas pada 2 ton per hari. Harga grosir per ton 30 juta untuk cat eksterior dan 20 juta untuk cat interior. Berapa banyak cat interior dan cat eksterior yang harus dihasilkan perusahaan tersebut setiap hari untuk memaksimumkan pendapatan kotor? Pengembangan model dari kasus. Variabel menentukan jumlah cat interior dan eksterior yang harus diproduksi. Variabel dalam model dapat didefinisikan. XE sama dengan jumlah ton cat eksterior yang diproduksi per hari. XI adalah jumlah ton cat interior yang diproduksi setiap hari. Fungsi tujuan memperhatikan harga cat eksterior dan interior atau dalam jutaan. Fungsi tujuan dapat ditulis sebagai matematis. Z sama dengan 30 XE ditambah 20 XI. Sasarannya menentukan nilai XE dan XI yang akan memaksimumkan kriteria tersebut. Penggunaan bahan mentah dibatasi dengan rumusan XE plus 2XI. Tidak lebih kecil 6 bahan mentah A. 2XE ditambah XI tidak lebih kecil dari 8 bahan mentah B. Permintaan dibatasi dengan rumusan XI dikurang XE tidak lebih kecil 1
Kelebihan cat interior dibandingkan eksterior. XI lebih kecil dari 2, permintaan maksimum cat interior. Non negativitas XI lebih besar daripada 0 dan XE lebih besar daripada 0. Metode analisis persoalan LP. Metode grafis menggambarkan perpotongan fungsi kendala yang ada. Visualisasi hanya dapat dilakukan dalam 2 dimensi. Karenanya metode grafis hanya dapat digunakan untuk persoalan dengan 2 variabel dasar. Selanjutnya metode aljabar menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Tidak efisien karena untuk menemukan pemecahan dasar yang layak dengan n variabel dasar harus memecahkan n kuadrat persamaan. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh Susukmawati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titian Mareli, NIM 221224076, dosen pengasuh Navitasari, SEMM, MK Riset Koperasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan metode analisis persoalan LP atau metode simplex. Metode yang secara sistematis dimulai dari suatu pemecahan dasar yang variabel ke pemecahan dasar yang variabel lainnya. Dan ini dilakukan berulang-ulang dengan jumlah ulangan terbatas, sehingga tercapai suatu pemecahan dasar yang optimum dan pada setiap step menghasilkan suatu nilai dari fungsi tujuan yang selalu lebih besar atau sama dari step-step sebelumnya. Pemecahan grafik dari model LP. Tentukan jumlah ton cat interior dan eksterior XI dan XE yang harus diproduksi untuk maksimumkan Z sama dengan 30 XE ditambah 20 XI. Fungsi tujuan dengan batasan XE ditambah 2 XI kurang dari 6, 2 XE ditambah XI kurang dari 8, min XE ditambah XI kurang dari 1, XI kurang dari 2, XE besar dari 0, XE lebih besar 0. Pemecahan grafik dari model LP. Tahap 1. Batasan XE ditambah 2XI kurang dari 6, XE ditambah XI kurang dari 8, min XE ditambah XI kurang dari 1, XE kurang dari 2, XE besar dari 2, XI besar dari 2. Pemecahan grafik dari model LP. Batasan XE ditambah 2XI kurang dari 6, 2 XE ditambah XI kurang dari 8, XE ditambah XI kurang dari 1, XE kurang dari 2, XE besar dari 0, XI besar dari 0. Dari penggambaran batasan-batasan tadi, kita mendapatkan daerah layak dengan sudut A, B, C, D, E, F. Pemecahan grafik dari model LP. XE sama dengan 0, XI sama dengan 0, Z sama dengan 30, 0 ditambah 20, 0 sama dengan 0. XE ditambah 2XI sama dengan 6, 2XE ditambah XI kurang dari 8, min XE ditambah XI kurang dari 1, XI kurang dari 2, XE besar dari 0, XI besar dari 0. Tahap 2. Hitunglah nilai fungsi tujuan pada masing-masing sudut. XE sama dengan 4X, I sama dengan 0. Z sama dengan 34 ditambah 20 sama dengan 120. XE ditambah 2XI kurang dari 6, 2XE ditambah XI kurang dari 8, min XE ditambah XI kurang dari 1, XI kurang dari 2, XE besar 0, XI besar dari 0. Perpotongan antara 1 dan 2, XE 3,3, XI sama dengan 1,3, Z sama dengan 30, buka kurung 3,3 ditambah 20, buka kurung 1,3 sama dengan 125. XE ditambah 2XI kurang dari 6, 2XE ditambah XI kurang dari 8, min XE ditambah XI
kurang dari 1, XI kurang dari 2, XE lebih besar dari 2, XI besar dari 2. Pemecahan grafik dari model LP. Perpotongan 1 dan 2, 1 dan 4, XE sama dengan 2, XI sama dengan 2, Z sama dengan 30, 2 ditambah 22 sama dengan 100, XE ditambah 2XI kurang dari 6, 2XE ditambah XI kurang dari 8, XE ditambah XI kurang dari 1, XI kurang dari 2, XE besar dari 0, XI besar dari 0. Baiklah, sekian dari saya penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu Titian Marelli. Yaitu penjelasannya tentang pemecahan grafik dari model linear programming. Perpotongan 3 dan 4, XE sama dengan 1, XI sama dengan 1, Z sama dengan 30 dalam kurung 1 ditambah 20 dalam kurung 2 sama dengan 70. Batasan 1, XE plus 2XI kurang dari 6. Batasan 2, 2XE plus ditambah XI kurang dari 8. Batasan 3, min XE ditambah XI kurang dari 1. Batasan 4, XI kurang dari 2. Batasan 5, XE lebih besar dari 0. Batasan 6, XI lebih besar dari 0. Selanjutnya, sudut XE sama dengan 0, sudut XI sama dengan 1, Z sama dengan 30 di dalam kurung 0 ditambah 20 dalam kurung 1 sama dengan 20. Batasan 1, XE ditambah 2XI kurang dari 6. Batasan 2, 2XE ditambah XI kurang dari 8. Batasan 3, min XE ditambah XI kurang dari 1. Batasan 4, XI kurang dari 2. Batasan 5, XE lebih besar dari 0, XI lebih besar dari 0. Berikut ini perbandingan nilai fungsi tujuan pada masing-masing sudut. Sudut XE sama dengan 0, sudut XI sama dengan 0, Z sama dengan 30 dalam kurung 0 ditambah 20 dalam kurung 0 sama dengan 0. Perpotongan 1 dan 2, XE sama dengan 3,3, XI sama dengan 1,3, Z sama dengan 30 dalam kurung 3,3 ditambah 20 dalam kurung 1,3 sama dengan hasilnya 125. Perpotongan 3 dan 4, sudut XE sama dengan 1, sudut XI sama dengan 2, Z sama dengan 30 dalam kurung 1 ditambah 20 dalam kurung 2 sama dengan 70. Sudut XE sama dengan 4, sudut XI sama dengan 0, Z sama dengan 30 dalam kurung 4 ditambah 20 dalam kurung 0 sama dengan 120. Perpotongan 1 dan 4, XE sama dengan 2, XI sama dengan 2, Z sama dengan 30 dalam kurung 2 ditambah 20 dalam kurung 2 sama dengan 100. Sudut XE sama dengan 0, sudut XI sama dengan 1, Z sama dengan 30 di dalam kurung 0 ditambah 20 dalam kurung 1 sama dengan hasilnya 20. Metode aljabar dalam pemecahan persoalan linear programming. Contoh, maksimumkan nilai Z sama dengan 15 XA ditambah 20 XB dengan kendala XA ditambah 20 XB kurang dari 16, 2 XA ditambah XB kurang dari 18, XA lebih besar dari 0, XB lebih besar dari 0. Pemecahan. Tahap 1, mengubah bentuk pertidaksamaan menjadi persamaan. Dengan catatan 1, untuk mengubah setiap ketidaksamaan menjadi kesamaan dengan menambahkan variabel select untuk batasan kurang dari dan mengurangkan variabel surplus dari batasan lebih besar dari. 2. Tambahkan variabel artifisial untuk semua batasan yang awalnya ketidaksamaan lebih besar dari atau kesamaan. Berikan koefisien tujuan pada variabel artifisial ditambah plus M untuk persoalan minimisasi dan min M dalam persoalan maksimisasi. 3. Dalam kasus kita, batasan 1 dan 2 adalah batasan
kurang dari, maka tambahkan variabel select dan tidak perlu memberikan variabel artifisial M pada koefisien 4. Dengan demikian model linear programming menjadi tahap 1. Mengubah bentuk pertidaksamaan menjadi persamaan. Z sama dengan 15XA ditambah 20XB ditambah 0XS1 ditambah 0XS2 XA ditambah 2XB ditambah XS1 sama dengan 16 2XA ditambah XB ditambah XS2 sama dengan 18. Tahap 2. Pencarian nilai variabel dan pengujian optimalitas. Jika XA sama dengan 0, XB sama dengan 0, maka XS1 sama dengan 16, XS2 sama dengan 16 dan hasilnya Z sama dengan 0. Jika XA sama dengan 0, XS1 sama dengan 0, maka XB sama dengan 8, XS2 sama dengan 10 dan hasilnya sama dengan Z sama dengan 160. Jika XA sama dengan 0, XS2 sama dengan 0, maka XB 18, XS1 min 20 hasilnya menjadi tidak layak. Jika XB sama dengan 0, XS1 sama dengan 0, maka XA sama dengan 16, XS2 sama dengan min 14 hasilnya menjadi tidak layak. Jika XB sama dengan 0, XS2 sama dengan 0, maka XA sama dengan 9, XS1 sama dengan 7. Hasilnya menjadi XZ sama dengan 135. Jika XS1 sama dengan 0, XS2 sama dengan 0, maka XB 4,7, XA sama dengan 67. Hasilnya menjadi XZ sama dengan 194,5 dan itu menjadi nilai maksimumnya. Kasus kebijakan kredit perbankan. Bank Pembangunan Daerah atau BPD di suatu kabupaten dalam proses merumuskan kebijakan pemberian kredit pada usaha kecil dan menengah atau disebut dengan UKM dengan total uang senilai 12 miliar rupiah. Berdasarkan pengalaman masa lalu, diestimasi probabilitas kredit macet atau tidak tertagih dari UKM menurut sektor ekonomi yaitu pertanian sebesar 10%, industri sebesar 7%, konstruksi sebesar 3%, perdagangan sebesar 5%, jasa-jasa lainnya sebesar 2%. Selanjutnya, bank tersebut diharuskan mengalokasikan paling banyak 30% dari dana total untuk sektor perdagangan dan jasa-jasa lainnya. Untuk usaha konstruksi paling banyak sama dengan 20% dari total kredit pada sektor pertanian, industri, dan konstruksi. Selanjutnya, bank tersebut juga memiliki kebijakan total kredit macet tidak boleh lebih besar dari 0,05 atau 5% dari total pemberian kredit. Tentukan alokasi kredit dengan tujuan untuk memaksimalkan pengembalian kredit. Kasus kebijakan pemasaran. Sebuah perusahaan dapat mengiklankan produknya dengan menggunakan radio lokal dan stasiun TV. Maksimal anggaran periklannya adalah 8,5 juta per bulan. Biaya setiap menit iklan radio 60.000 dan TV adalah 850.000 rupiah. Perusahaan ingin menggunakan iklan radio setidaknya 2 kali lebih banyak daripada TV. Pengalaman masa lalu memperlihatkan bahwa setiap menit iklan TV biasanya menghasilkan 25 kali lebih banyak penjualan daripada setiap menit iklan radio. Kasus alternatif investasi. Seorang eksekutif bisnis memiliki pilihan untuk menginvestasikan uangnya pada dua rencana. Rencana A menjamin bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan akan memperoleh 70% dalam 1 tahun kemudian. Rencana B menjamin bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan akan memperoleh rupiah 2% dalam 2 tahun kemudian, dan dalam rencana B, periode investasi yang diizinkan adalah kelipatan 2 tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.